Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Santri-Santriah baru yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Reza Pahlavi. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ahim bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, calon santri dan santriyah ataupun calon wali santri dan santriyah Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari yang penuh berkah, hari yang penuh barokah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun melalui virtual dan tidak ada kekurangan. Alhamdulillah kita bisa mengadakan Zoom meeting sekaligus silaturahim yang dimana kami selaku panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada calon santri dan santriyah dan wali calon santri dan santriyah Ma'had Al-Muqaddasah untuk menggunakan ataupun sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana yang insya Allah beliau panutan kita semuanya, panutan semua umat muslim yang nantinya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu dan calon santri dan santriyah Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini yang insya Allah nantinya antum-antum semuanya yang sebentar lagi akan berangkat, akan menuntut ilmu dan belajar di Ma'had Al-Muqaddasah yang insya Allah nanti pada tanggal 25 Juni 2022 kami selaku panitia dan teman-teman dari ustadz-ustadz yang di Muqaddasah, di Ma'had,
berpesan kepada antum semuanya. Yang pertama, salam dari Bapak Pengasuh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal yang beliau tidak bisa hadir dan diwakili oleh kami, yang dimana beliau berpesan kepada kita dan juga berpesan kepada calon wali santri dan santriyah. Apa itu? Yaitu ada pesan yang nantinya Bapak dan Ibu ataupun santri-santriyah nanti akan mendapatkan tulisan itu di pondok kita nantinya, yaitu ada titip. Bapak berarti sudah ada yang sudah pernah mendengar. Apa itu titip? Itu singkatan, Bapak. Jadi sebuah singkatan yang dimana mempunyai makna yang sangat berarti bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saya, yang nantinya insya Allah juga akan menjadi calon wali santri. Yaitu titip. Yang pertama adalah tega. Jadi bapak dan ibu tega anaknya untuk menuntut ilmu di pondok. Menuntut ilmu thalabul ilmi. Yang tadi kami sampaikan hadis yang di awal, man kharaja fi thalabil ilmi. Barang siapa yang keluar, atau keluar itu adalah pergi untuk menuntut ilmu, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah, yang insya Allah anak ataupun seseorang yang keluar dari rumah untuk menjalankan thalabul ilmi, dia adalah termasuk masih dalam golongan fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a. Sampai dia pulang. Pulang itu berarti ketika perpulangan nanti ya masih dalam keadaan santri. Maka sampai hayat, sampai mamat. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari kita lahir sampai mati tidak ada batasnya. Maka jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu. Yang dimana nanti adik-adik sekalian, calon santri dan santriyah akan menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang insya Allah antum semuanya fisabilillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pesan dari kiai kita adalah ikhlas. Ikhlas yang terutama adalah ridho dari orang tua. Orang tua ridho, insya Allah anaknya mau ikhlas. Jadi dulu pernah itu ada bapak dan ibu. Bapaknya sudah mendukung anaknya untuk mondok. Akan tetapi ibunya masih belum ridho. Nah, maka antara kedua orang tuanya harus ikhlas. Ridho. Karena ridho dari orang tua itu adalah sangat berarti untuk anaknya. Kalau anaknya, orang tuanya tidak ridho, maka anaknya juga tidak berhak untuk melaksanakan itu. Jadi ikhlas. Ikhlas lahir dan batin. Yang ketiga tawakal ala Allah. Tawakal mendoakan. Jadi nanti biasanya kalau ya mohon maaf untuk bapak ibu-ibu yang baru tahun ini menjadi wali santri, mungkin nanti agak khawatir. Oh, anak saya gimana nanti di pondok, apalagi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Insya Allah kita di pondok insya Allah semuanya enak. Memang pertama-tama rasanya tidak kerasan. Tapi dicoba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak kerasa sudah 1 bulan. Nggak kerasa sudah 6 bulan, setahun. Nah, maka pertama memang tidak enak. Namanya mondok, ya harus tawakal Allah, berdoa. Seperti itu Bapak sekalian. Yang keempat adalah ikhtiar. Ikhtiar dari santri dan santriyahnya ataupun dari wali-walinya. Ikhtiar yaitu daya, dana, dan doa.
Jadi untuk anak-anak sekalian nanti gimana nanti uangnya, gimana nanti ininya dan sebagainya, sangunya gimana. Itu semua sudah difikirkan oleh orang tua antum sekalian. Ya, maka nanti kalau sudah datang ke pondok akan disambut nanti ahlan wa sahlan bikudumikum ila hadal mahad asyarif. Nanti disambut oleh ustadz-ustadz, oleh teman kakak kelas, akan disambut insya Allah. Maka itu adalah ikhtiar orang tua antum untuk mendoakan anaknya, mendoakan calon santrinya untuk menuntut ilmu, untuk bertolabul ilmi di pondok. Yang kelima yaitu percaya. Percaya apapun itu insya Allah kita semuanya selaku asatid dan asatizah di pondok yaitu memberikan pelajaran, pengajaran, pendidikan dari anak itu belum bisa cara menghafal Al-Quran, anak itu masih belum bisa belajar dengan baik, maka kita nanti dengan sepenuh hati dan sepenuh kita dengan sebisa kita untuk mengajak anak-anak nanti untuk belajar. Seperti itu Bapak sekalian. Itu titip itu. Jadi titip itu memang senjata bagi kita semuanya. Baik santri maupun wali-wali santri nantinya. Kemudian yang kedua adalah untuk adik-adik sekalian, santri dan santriah, calon santri dan santriah, persiapkan niat antum, jangan sampai niat mau pergi untuk berliburan, niat untuk pergi nanti ke pondok untuk jalan-jalan, tidak. Niat pasang hati, pasang tekad untuk belajar. Niat untuk belajar, tolabul ilmi. Mungkin kalau dulu, Ustadz dulu sebelum masuk ke pondok itu pamit, minta doa kepada Bude ataupun paman, Pak D, minta doa. Doa untuk keselamatan, doa untuk supaya kita belajar di pondok, supaya berkah dan barokah. Maka oleh karena itu persiapkan niat dan mental, itu yang terutama. Jadi mental, nanti jangan sampai kaget, kok di pondok seperti ini, nggak kayak di rumah, kok di pondok kok kayak gini. Ya, maka persiapkan mental adik-adik sekalian semuanya. Harus bismillah, tawakal ala Allah, niat untuk tolabul ilmi. Yang terakhir tadi sempat Ustaz singgung yaitu tentang niat untuk belajar. Mungkin nanti kok di sini kok belajar toh? Tidak. Nanti antum kalian akan tahu di sini nanti ada olahraga, ada ekstrakurikuler, sepak bola mungkin yang santri-santri mungkin yang suka sepak bola, ya nanti ada di sini sepak bola. Kemudian untuk yang santri ya nanti belajar melukis, kemudian belajar menyanyi ataupun lain sebagainya, bisa. Ya, jadi semuanya di sini insya Allah yang pertama betah dulu. Ya, betah. Kalau bahasa Jawanya kerasan. Kerasan dulu, nanti kalau sudah kerasan sudah enak nanti, sudah berbaur kepada teman-temannya. Jadi di sini untuk santri-santriah yang insya Allah semuanya ada berbagai daerah. Jadi enggak hanya cuma yang di Ponorogo saja, enggak. Bahkan ada yang luar Jawa, bahkan ada. Dari Aceh, dari Kalimantan banyak. Maka tidak ada ceritanya tidak punya teman. Jadi di pondok itu temannya banyak malah. Seperti itu. Ya, maka yang terakhir dari kami yaitu selamat atas antum sudah dipilih, sudah lulus menjadi santri, calon santri dan santriyah Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Selamat berjuang, selamat belajar, dan nanti insya Allah akan diterangkan lebih
jelasnya kepada panitia untuk bagaimana struktur atau bagaimana kedatangan nanti, apakah yang harus dipersiapkan, karena ini sebentar lagi ini sudah tanggal 12 Juni. 12 Juni berarti kurang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Maka nanti akan disampaikan oleh panitia lebih detailnya. Dari Ustadz pesan, selamat berjuang, selamat untuk belajar di Ma'had Al-Muqaddasah, dan nantinya ketika mau berangkat minta doa kepada semuanya untuk mendapatkan ridho dari orang tua khususnya dan ridho dari bapak dan ibu semuanya saja. Mungkin dari kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke acara selanjutnya. Pembacaan prosedur kedatangan yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Diki Oksahani dan Al-Ustaz Sadam Fajar As-Siddiq. Padanya waktu dan tempat kami haturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mungkin tak terasa sebentar lagi untuk seluruh calon santri dan santriah baru Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidil Quran akan segera datang ke pondok. Di sini izinkan untuk kami menyampaikan bagaimana prosedur atau tata cara kedatangan untuk calon santri dan santriah baru Ma'had Al-Muqaddasah. Untuk seluruh wali santri, untuk perihal kedatangan, yang pertama untuk masalah jadwal kedatangan atau waktu. Insya Allah untuk waktu kedatangan yaitu mulai tanggal 25 Juni hingga 26 Juni atau bertepatan dengan hari Sabtu dan hari Ahad. Untuk waktu kedatangan dibagi menjadi 3 waktu. Insya Allah menjadi pagi hari yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Itu khusus untuk anak SD. Dan siang hari mulai pukul 1 siang hingga pukul 3 pagi. Dan malam mulai pukul 8 malam hingga pukul 11 malam. Itu untuk jadwal siang dan jadwal malam dikhususkan untuk anak SMP. Untuk selanjutnya, untuk tempat insya Allah bertempat di lapangan hijau dan di lapangan basket yang terletak di dalam area pondok Ma'had Al-Muqaddasah. Untuk prosedur kedatangan, untuk seluruh wali santri masuk melalui gerbang timur lapangan hijau dan pintu keluar melalui gerbang Al-Ghazi. Untuk arah masuk ke gerbang hijau yaitu melalui arah timur, tidak melewati arah barat. Untuk selanjutnya, untuk penurunan barang-barang, insya Allah akan bertempat di lapangan timur. Dan untuk anak calon santri dan santriah
akan memasuki stand custom house untuk menyerahkan berkas-berkas yang bertempat di lapangan basket. Untuk wali santri SD, diperkenankan mengantarkan anaknya hingga ke kamar, namun dibatasi 2 orang. Dan untuk calon santriah SD, wali dari calon santriah SD yang dapat masuk atau mengantarkan ke kamarnya hanya ibunya saja. Untuk bapaknya mungkin menunggu di lapangan hijau sambil memarkirkan mobilnya. Untuk seluruh berkas-berkas dimohon untuk disatukan di dalam satu map atau dipisahkan karena akan dikumpulkan di stand pemberkasan. Untuk yang terakhir, untuk semua calon santri dan santriah baru diwajibkan menggunakan pakaian hitam dan putih. Pakaian hitam dan putih seperti pakaian muhadharah yang sudah dijelaskan dalam perihal pakaian. Mungkin cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala cukup saya yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya, pembacaan dokumen kedatangan dan penjelasan mengenai Ma'had Al-Muqaddasah di Tahfidz Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zidan Yahya Fillahi. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmatnya kita dapat berkumpul melalui virtual meeting ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya kami ucapkan selamat dan sukses kepada para santri dan santriah baru yang telah dinyatakan lulus. Antum semua adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan dan menjaga kitab suci Al-Quranul Karim. Antum semua adalah personil-personil Allah yang Allah pilih
untuk berjuang di Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran ini. Maka dari itu kami selaku panitia mengucapkan selamat kepada antum semua dan juga kepada para wali, santri dan santriyah. Tidak semua orang tua mau memondokkan anaknya. Dan juga tidak semua anak mau untuk mondok pisah dengan orang tuanya. Maka dari sekian ratus calon santri dan santriyah baru yang telah diseleksi, maka antum inilah orang-orang pilihan, orang-orang yang akan menjadi ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Langsung saja, sebelum kami masuk ke pembahasan syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang akan diserahkan ketika kedatangan nanti, sedikit kami jelaskan tentang gambaran atau profil singkat Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak di bidang Al-Quran yang akan mencetak generasi-generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran saja atau menghafal saja, akan tetapi mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdirinya Ma'had Al-Muqaddasah ini diilhami dari pengalaman berharga dari ayahanda Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal ketika beliau sedang menuntut ilmu di Islamic University of Madinah, Universitas Islam Madinah, pada sekitar tahun 70-an, di mana pendiri menyaksikan gerakan tahfidzul Quran yang jauh dari keramaian di kota Mekah dan Madinah. Dengan tekun dan disiplin yang keras, ternyata anak-anak kecil usia SD mampu menghafalkan Al-Quran. Maka dari situlah muncullah keinginan kuat beliau untuk mendirikan gerakan yang sama di tanah kelahirannya di Indonesia ini dalam bentuk pondok pesantren. Maka atas izin Allah dan juga didorong dengan kemauan yang kuat oleh pendiri, maka Ma'had Al-Muqaddasah ini diresmikan secara resmi pada tanggal 18 Oktober tahun 1992. Dan hingga saat ini Ma'had Al-Muqaddasah telah mengkhatamkan lebih dari 300 santri-santriyah dan ada 140-an yang telah diwisuda khatmil Quran. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri bersama karena kita menjadi bagian daripada keluarga besar Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Para pengajar di Ma'had Al-Muqaddasah ini merupakan alumni dari Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran sendiri ataupun alumni dari Ma'ahid Al-Islam, Ma'ahid Tahfidzul Quran dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kudus, Demak, Pati, Purwodadi, Mojokerto dan lain sebagainya. Itu untuk para hufadz atau para pengajar tahfidzul Quran. Dan insya Allah mereka berkompeten dalam bidang tahfidzul Quran. Adapun untuk pengajar
pendidikan formal SD, SMP, dan SMA. Para pengajarnya adalah alumni dari Ma'had Al-Muqaddasah juga, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan juga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Hingga saat ini Ma'had Al-Muqaddasah telah berhasil mencetak hufadz dan hafidhat yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan daripada alumni Ma'had Al-Muqaddasah sudah ada yang mendirikan pesantren tahfidzul Quran di daerahnya masing-masing. Para alumni juga banyak tersebar di berbagai penjuru dunia dan juga khususnya di Indonesia. Di antara mereka banyak yang melanjutkan di perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri seperti Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian International Islamic University di Pakistan, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Aghdaf Yaman, maupun di universitas dalam negeri seperti di Kedokteran UGM, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Unida Gontor, dan lain sebagainya. Itu sedikit gambaran mengenai profil singkat Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran. Selanjutnya, kami himbau kepada seluruh wali santri dan juga santri-santria untuk mencermati persyaratan kedatangan yang akan kami sampaikan. Bila perlu boleh dicatat dan insya Allah nanti kami juga akan mengirimkan soft file terkait prosedur, berkas, dan perihal mengenai kedatangan. Persyaratan kedatangan. Yang pertama adalah surat-surat wajib yang wajib diserahkan oleh santri dan santriyah kepada panitia ketika kedatangan nanti. Yang pertama adalah surat kesehatan yang menyatakan bahwa Ananda sehat dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan dan permohonan bermaterai 10.000. Surat ini sudah kami berikan ketika Ananda mendaftar dan surat ini nanti wajib dibawa ke ma'had. Kami tekankan lagi, kedua surat ini wajib diserahkan kepada panitia setibanya di ma'had. Kemudian selanjutnya dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen umum untuk SD dan SMP. Dokumen ini bersifat umum, artinya untuk santri dan santriah SD maupun SMP. Artinya untuk keseluruhan. Yang pertama adalah fotokopi akte kelahiran. Kemudian fotokopi kartu keluarga dan juga KTP orang tua. Kami ulangi lagi. Yang pertama, dokumen umum untuk SD dan SMP adalah fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi KTP orang tua. Masing-masing difotokopi sebanyak 2 lembar. Masing-masing sebanyak 2 lembar.
Kemudian dokumen umum yang selanjutnya adalah print out NISN. Apa itu NISN? NISN adalah nomor induk siswa nasional. NISN ini pastinya dimiliki oleh seluruh santri dan santriyah yang sudah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan. Kalau yang tidak memiliki berarti dari pihak sekolah belum mengupload atau mendaftarkan ke Dinas Pendidikan. Untuk print out NISN ini kami harapkan untuk ditandatangani kepala sekolah asal dan juga berstempel asli. Print out NISN bertanda tangan kepala sekolah asal dan juga berstempel. Untuk berkas ini sebanyak 1 lembar. Kemudian berkas yang ketiga adalah pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang merah sebanyak 5 lembar. Kami ulangi lagi, pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang merah sebanyak 5 lembar. Itu untuk dokumen umum SD dan juga SMP. Selanjutnya, kami rinci lagi untuk dokumen wajib SD. Khusus untuk santri dan santriyah SD. Yang pertama adalah fotokopi rapor TK. Atau bisa juga surat keterangan tamat TK. Ini khusus untuk kelas 1 SD. Calon kelas 1 SD. Kami ulangi lagi. Fotokopi rapor TK ataupun surat keterangan tamat TK khusus untuk kelas 1 SD sebanyak 1 lembar. Kemudian dokumen wajib yang selanjutnya untuk santri dan santriyah SD adalah fotokopi rapor berlegalisir untuk kelas 2, 3, dan 4 SD sebanyak 1 lembar. Jadi kalau tadi kelas 1 SD, surat keterangan tamat TK, atau jika tidak ada rapor, surat rapor TK, atau kalau tidak ada surat keterangan tamat TK, khusus kelas 1 SD, sedangkan untuk kelas 2, 3, dan 4 adalah rapor berlegalisir sebanyak 1 lembar. Selanjutnya, dokumen wajib untuk santri-santriyah SD, yaitu surat keterangan pindah dari sekolah asal bertanda tangan kepala sekolah. Dokumen ini bagi kelas 2, 3, dan 4 SD. Sebanyak 1 lembar. Jadi itu 3 dokumen wajib untuk SD. Dan selanjutnya adalah dokumen wajib untuk SMP. Yang pertama adalah fotokopi ijazah SD atau MI. Atau jika belum memiliki, bisa menyerahkan rapor kelas 6 semester 1 atau semester 2 sebanyak 1 lembar. Kami ulangi lagi untuk SMP, fotokopi ijazah SD atau MI, atau jika belum memiliki bisa mengganti berkas tersebut dengan rapor kelas 6, boleh semester 1 dan juga boleh semester 2. Sebanyak 1 lembar. Dan juga
dokumen untuk SMP yang kedua adalah lembar identitas sekolah. Lembar identitas sekolah ini kami persilahkan boleh ditulis tangan. Lembar identitas sekolah ini di dalamnya mencakup nama sekolah asal, kemudian alamat sekolah lengkap, dan juga NPSN, nomor pokok sekolah nasional. NPSN ini bisa ditanyakan ke pihak sekolah. Dan setiap sekolah pasti memiliki nomor pokok sekolah nasional jika sekolah itu sudah terdaftar di kementerian. Jadi untuk berkas ini bisa ditulis tangan. Baik, itu berkas-berkas yang diserahkan kepada kami ketika kedatangan nanti. Ada berkas umum artinya untuk seluruh santri dan santriyah SD maupun SMP. Ada juga berkas tambahan wajib per jenjang. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, SD dan juga SMP. Ya. Kemudian menanggulangi daripada pertanyaan yang sering muncul atau pertanyaan yang sering ditanyakan kepada panitia terkait berkas yang akan dibawa. Kami sajikan PowerPoint-nya sambil bisa dilihat contohnya. Ya, inilah contoh daripada surat keterangan. Mohon tunggu sebentar, slide-nya belum muncul. Mohon maaf, mohon ditunggu sebentar, ada kesalahan teknis dari panitia. Ya, saya kira semuanya sudah bisa melihat berkas ini ya. Ini adalah contoh surat keterangan pindah sekolah. Jadi banyak yang menanyakan dari wali santri SD berkas terkait surat keterangan pindah sekolah. Ini adalah contoh saja. Contohnya seperti ini. Nanti formatnya berbeda-beda setiap sekolah. Jadi para wali kami harapkan untuk segera menghubungi pihak sekolah untuk meminta surat keterangan pindah dari sekolah asal bertanda tangan kepala sekolah dan berstempel. Gitu. Ini hanya contoh saja. Jadi intinya dari surat keterangan ini bahwa kepala sekolah asal menyatakan bahwasanya Ananda pindah sekolah, gitu. Jadi sudah tertera mengajukan permohonan pindah belajar dari SD asal ke, kalau di SD kalau di Muqaddasah berarti SD Al-Muqaddasah, gitu ya.
Kami ulangi lagi, untuk dokumen surat keterangan pindah sekolah ini dapat diminta ke pihak sekolah asal atau ke kepala sekolah langsung yang menyatakan bahwa Ananda mengajukan permohonan pindah sekolah dari sekolah asal ke SD Al-Muqaddasah. Gitu nggak ya? Ini kami sedang berusaha untuk menampilkan slide-nya, jadi kami mohon untuk menunggu beberapa waktu ke depan. Kemudian selanjutnya terkait dokumen yang sering yang ditanyakan lagi adalah biasanya tentang print out NISN. Ya, ini contoh daripada print out NISN. Boleh langsung ke sekolah asalnya, kemudian nanti dimintakan tanda tangan kepala sekolahnya. Ini NISN ini bersifat umum, artinya untuk SD dan juga SMP. Kami ulang lagi, berkas ini di print out kemudian dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah dan juga berstempel sebanyak 1 lembar. Gitu kira-kira. Ini dua berkas ini yang selalu menjadi pertanyaan daripada para wali santri. Maka kami tampilkan di slide. Kemudian kami akan menjelaskan terkait seragam para santri dan santriah Ma'had Al-Muqaddasah. Ya, kepada para peserta Zoom kami mohon untuk tidak menggambar atau menggaris-garis Zoom-nya ya, soalnya berkasnya jadi tidak bisa terlihat di peserta Zoom yang lain. Jadi kami harapkan kepada para santri dan wali santri untuk mencermati, tidak usah mencoret-coret layarnya, karena tadi muncul di kami dan juga mungkin di kawan-kawan lain ada yang mencoret-coret layar sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas oleh para wali. Ya, selanjutnya terkait seragam, kita mulai dulu dari santri. Mohon dicermati. Yang pertama adalah seragam untuk santri SMP. Ini adalah seragam putih biru. Ini seragam OSIS yang dikenakan oleh santri atau siswa SMP. Berlambang OSIS, celana bawahnya biru tua, seperti pada gambar yang bisa para hadirin saksikan di slide. Kemudian ada seragam olahraga. Untuk seragam olahraga ini nanti akan didapatkan ketika Ananda telah sampai di Ma'had. Nanti akan
kita bagikan. Selanjutnya yaitu seragam batik. Ya, seragam batik ini versi lama. Untuk santri baru nanti telah mendapatkan motif batik yang lebih baru lagi, biru tua, biru dongker tua, gitu ya. Ini batik Al-Muqaddasah yang telah dikirim ke alamat masing-masing. Mohon maaf, mohon untuk tidak mencoret-coret gambarnya karena akan mengganggu pandangan dari para peserta yang lain. Ini ya, 3 seragam untuk SMP. Selanjutnya, untuk seragam pramuka dan juga muhadharah. Seragamnya antara SD dan SMP sama untuk pramuka. Dan juga ada atribut lain seperti hasduk. Kemudian ada logo Jawa Timur. Untuk seragam muhadharahnya adalah kemeja putih, atasan putih dan juga celana hitam. Ini untuk seragam pramuka dan muhadharah baik SD maupun SMP. Selanjutnya kita masuk ke slide untuk seragam SD. Untuk OSIS SD seperti halnya sekolah-sekolah lain mengenakan OSIS putih merah. Merah putih gitu ya. Seperti gambarnya, lengannya lengan pendek. Kemudian olahraga untuk SD berwarna merah, SMP biru. Nah, olahraga ini nanti kita berikan ketika Ananda sudah di ma'had. Kemudian terakhir itu ada batik. Batik SD Al-Muqaddasah sudah kami kirim ke alamat masing-masing. Selanjutnya, pakaian sholat untuk santri. Ya, pakaian sholat harian, sholat 5 waktu dan juga pakaian ketika mengaji. Di halakoh masing-masing seperti yang bisa kita lihat. Seperti itu, atasnya baju muslim, kemudian mengenakan sajadah dan juga sarung beserta sabuk. Khusus untuk hari Jumat, santri ketika sholat Jumat mengenakan jubah putih dan juga peci putih. Ini hukumnya wajib kepada seluruh santri, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Khusus hari Jumat, dress code atau pakaian yang digunakan ketika sholat Jumat adalah jubah atau gamis putih, sajadah, kemudian peci putih. Selanjutnya, pakaian harian. Bisa kita lihat baju biasa itu artinya pakaian yang digunakan selain daripada kegiatan formal dan kegiatan tahfidz. Artinya ketika makan, kemudian pembersihan umum, bersih-bersih lingkungan ma'had. Ini bisa kita lihat baju biasa ini maksudnya pakaian harian, kaos dan juga celana. Ya. Untuk pakaian pembersihan umum itu bahasanya atau bisa kita maknai dengan bersih-bersih atau gotong royong. Pembersihan umum wajib setiap hari Ahad pagi. Itu acara di ma'had adalah pembersihan lingkungan ma'had. Seluruh kampus ma'had dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai sampah terkecil sampai sampah terbesar, itu kita bersihkan di hari Ahad itu.
Selanjutnya adalah pakaian yang dikenakan ketika malam hari. Untuk santri, jaket. Kita wajibkan kepada seluruh santri untuk mempersiapkan jaket. Jaket tanpa tudung. Tidak boleh sebentar. Kita kepada para peserta, apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Bisa menyalakan mikrofonnya sebentar. Apakah sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah. Atau belum? Nah, apakah sudah bisa terdengar, terlihat slide-nya? Sudah ya? Ya, kita lanjutkan terkait jaket tadi ya. Ini penting malam hari karena udara yang dingin, yang cukup dingin di Ponorogo ini, maka kami wajibkan kepada seluruh santri untuk mengenakan jaket ketika malam hari, ketika aktivitas malam hari. Begitu ya. Artinya ketika tidur juga jaket dikenakan, ketika berkegiatan belajar malam juga mengenakan jaket tanpa tudung. Tidak boleh menggunakan tudung. Tudung kepala, penutup kepala, itu dilarang. Ya. Untuk yang seragam santriah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh ustazah yang oleh panitia dari ustazah. Ya, kemudian untuk slide yang baru kita tampilkan ini, insya Allah nanti akan kita share, kita kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti para wali bisa mengakses, para santri juga bisa mengakses slide tersebut. Jadi nanti bisa dilihat lagi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali kepada admin grup. Kemudian untuk tambahan, sedikit tambahan, ketika kedatangan nanti kepada seluruh santri dan santriah, ini khusus santri dan santriah secara umum, tidak diperbolehkan untuk membawa koper. Kami ulangi lagi, kepada santri dan santriah tidak kami perkenankan untuk membawa koper. Begitu ya, tidak boleh membawa koper. Yang diperbolehkan apa? Boleh membawa barang bawaannya menggunakan yang pertama adalah kardus. Yang kedua, tas bagor. Nanti kita share bagaimana tas bagor itu, mungkin ada yang kurang paham dengan istilah tersebut. Yang ketiga yang diperbolehkan adalah ransel. Tas gendong, tas punggung itu kita perbolehkan. Jadi yang kita larang hanya koper saja. Kemudian tambahan selanjutnya, seluruh berkas yang sudah kami jelaskan di awal tadi, seluruhnya wajib disatukan di dalam satu map plastik. Ya, seluruh berkas yang sudah kami sebutkan tadi wajib disatukan, dikumpulkan di dalam satu map khusus, map plastik. Untuk masing-masing jenjang kami
atur dengan warna masing-masing. Yang pertama untuk santri SMP, map itu wajib berwarna biru, biru tua. Ya, bagi santri SMP, berkas tersebut dimasukkan ke dalam map berwarna biru tua. Untuk santriah SMP, santri putri SMP, mapnya berwarna merah, merah tua. Dan untuk santri SD, mapnya berwarna hijau. Untuk santri putri, santriah SD, mapnya berwarna kuning. Kami ulangi lagi ya, terkait pembagian warna map setiap jenjang. Seluruh dokumen wajib disatukan di dalam map plastik, bukan map kertas. Map plastik. Ya. Untuk santri SMP berwarna biru, santriah SMP berwarna merah, santri SD berwarna hijau, santriah SD berwarna kuning. Kami tekankan lagi, mapnya adalah map plastik, bukan map kertas. Gitu, begitu. Saya kira sudah cukup jelas untuk pemberkasan ini. Kemudian ada lagi hal yang perlu dipersiapkan dari rumah. Yang pertama, ketika kedatangan nanti, santri maupun santriah sudah harus menyiapkan gembok untuk mengunci lemarinya masing-masing. Supaya barang bawaannya yang sudah dimasukkan ke dalam kotak atau ke lemarinya bisa aman dan terjaga. Seperti itu. Kemudian tambahan selanjutnya, untuk santri wajib mengenakan peci hitam. Dalam kesehariannya santri yang dikenakan pecinya peci hitam, ukurannya sesuai masing-masing. Untuk tingginya 9 cm. Tidak boleh peci hitam berlogo ormas ataupun lembaga lain. Peci hitam polos, tidak boleh ada ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Tingginya wajib 9, tidak boleh 10 atau 5, 7 dan lain sebagainya. Kami ulangi, untuk santri peci hitam tidak boleh berlogo ormas atau lembaga apapun, polos, tingginya 9, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan khusus hari Jumat, pecinya berwarna putih polos. Mohon ini diperhatikan dan dipersiapkan dari rumah. Supaya nanti ketika di ma'had sudah tidak mencari-cari lagi. Kemudian perlu kami tegaskan lagi bahwasanya kasur dan Al-Quran sudah disediakan dari ma'had. Jadi tidak perlu membawa kasur lagi untuk santri-santriah baru. Sudah termasuk ke dalam biaya administrasi, di dalamnya sudah termasuk kasur dan juga Al-Quran. Untuk Al-Quran akan kita seragamkan untuk santri baru, yaitu Al-Quran terbitan Kudus. Al-Quran Madinah terbitan Kudus. Akan tetapi jika ingin membawa Al-Quran kecil dan lain sebagainya, kami perbolehkan. Atau Quran terjemah dan lain sebagainya, kami perbolehkan. Dan untuk kasur, tidak boleh membawa kasur karena sudah kita sediakan dari pihak pondok. Seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya, bolehkah membawa bantal, guling, dan selimut?
maka kami persilakan untuk membawa bantal, guling, dan selimut maksimal 1 supaya tidak memenuhi kamar. Jadi bantal boleh, guling juga boleh, selimut juga boleh untuk perlengkapan tidur. Seperti itu. Dan tambahan untuk yang terakhir terkait sepatu sekolah yang dikenakan ketika sekolah. Ya, untuk SMP sepatu sekolahnya baik santri maupun santriah menggunakan sepatu pantofel berwarna hitam. Tidak boleh ada listnya, tidak boleh ada ornamen lain, wajib hitam polos baik santri maupun santriah. Untuk SD karena mungkin pantofel belum ada untuk SD, jadi kami perbolehkan sepatu sekolah dengan syarat warnanya hitam juga. Boleh tali, boleh kreketan atau apa tuh? Iya seperti itu. Boleh tali, boleh perekat yang menggunakan perekat itu. Untuk SD itu ya, SD santri-santriah boleh mengenakan sepatu tali ataupun yang ada perekatnya. Dengan syarat warnanya wajib hitam polos. Tidak boleh ada list putihnya, ada gambarnya dan lain sebagainya, tidak kami perkenankan. Dan untuk sepatu olahraga ini santri kami bebaskan, yang penting warnanya tidak mencolok. Tidak berwarna kuning, merah dan lain sebagainya. Tidak boleh warna-warna yang menyakiti mata. Jadi biru silahkan, hijau boleh, hitam juga boleh, putih boleh, silahkan untuk sepatu olahraga. Begitu pula dengan santriah. Seperti itu. Sedikit kami singgung mengenai ekstrakurikuler yang ada di Ma'had yang bisa nanti diikuti oleh para santri. Yang pertama adalah untuk santri ada PSMQ, Pencak Silat Al-Muqaddasah. Kalau mungkin tidak tahu, mungkin di luar ada tapak suci. Seperti itu. Di sini juga ada ekstrakurikuler tersebut. Kemudian ada Jam'iyatul Qurra. Jam'iyatul Qurra mempelajari tentang membaca Al-Quran menggunakan irama yang indah. Seperti itu. Kemudian ada MQ Multimedia. Tim yang akan mengelola multimedia dari pondok. Kemudian ada MQ News. Kemudian ada Persatuan Olahraga Santri Ma'had Al-Muqaddasah. Porsama. Ya, yang suka futsal, yang suka main bola nanti bisa gabung ke ekstrakurikuler ini. Kemudian selanjutnya ada hadroh untuk santri dan santriah. Ada hadroh. Kalau untuk Porsama tadi khusus santri, hadroh santri-santriah. Hadroh, rebana, marawis, bisa dikatakan itu ya. Nanti ada kegiatannya masing-masing. Ada latihannya, ada ajang untuk bertampilnya ketika acara. Kemudian selanjutnya ada Marching Band Cakra Melodi Ksatria. Marching Band ini bisa diikuti oleh santri maupun santriah. Kemudian untuk santriah ada Jam'iyatul Khitabah, JMK. Dan terakhir ada Aklam. Aklam itu ekstrakurikuler yang fokus pada kaligrafi, kemudian khot, dan lain sebagainya. Itu beberapa ekstrakurikuler yang nanti bisa Ananda ikuti ketika datang di Ma'had. Selanjutnya ada aktivitas mingguan. Yang pertama, hari Sabtu siang ada kepanduan kepramukaan dan juga marching band.
Untuk santri dan santriah kita gilir, nanti minggu pertama santri, minggu keduanya santriah. Seperti itu secara terus-menerus. Jadi kegiatannya dipisah antara santri dan santriah. Untuk hari Sabtu malamnya, mohon maaf, untuk Sabtu sorenya biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan ekstrakurikuler masing-masing. Nanti tempatnya juga ada masing-masing. Jadi latihan ekstrakurikuler itu kebanyakan di hari Sabtu sore ketika liburan. Ya, untuk Sabtu malamnya ini ada muhadharah, latihan pidato yang wajib diikuti oleh santri dan santriah. Kemudian Ahad pagi kegiatan wajibnya, kegiatan rutinnya adalah olahraga, lari pagi, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti. Ada juga tasmi Al-Quran 30 juz mingguan, dan juga ekstrakurikuler lainnya. Untuk Kamis malam ada sholawatan, diikuti oleh santri dan santriah secara bergilir. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir ada tata tertib yang wajib ditaati oleh para wali. Yang pertama, santri dan santriah baru belum bisa berkomunikasi dan dikunjungi selama 2 bulan pertama tinggal di asrama. Ini ketentuan dari pengasuh bahwa santri baru belum bisa dikunjungi selama 2 bulan pertama. Tentunya di masa pandemi yang seperti ini, di tahun-tahun sebelumnya santri belum bisa dijenguk karena pertimbangan kondisi dan situasi terkini. Kita berdoa semoga kondisinya pandemi ini semakin membaik sehingga nanti mungkin bisa ada penjengukan dan lain sebagainya. Dan untuk mengantisipasi tidak adanya penjengukan, kami ada wartel. Jadi santriah baru setelah 2 bulan diperkenankan untuk menghubungi orang tuanya. Jadi karena tidak boleh dijenguk maka kami sediakan wartel, bisa menghubungi orang tuanya nanti sesuai jadwal masing-masing selama 1 bulan sekali. Seperti itu. Ya. Kemudian santri-santriah tidak diperkenankan memegang uang secara langsung atau menyimpan uang melebihi 10.000 di kotak atau di lemarinya masing-masing. Jadi uang itu harus dititipkan di ustadz ustazah pembimbing kamarnya. Dan itu wajib dititipkan terutama untuk santri-santriah baru. Ya. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Adapun nanti jika ada pertanyaan terkait kedatangan bisa ditanyakan kepada admin grup WhatsApp. Atau pertanyaan terkait keuangan bisa langsung ditanyakan ke bagian administrasi. Kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ja'alaniyallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya, penjelasan tentang kepengasuhan santriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Yusrina Majidah Rahmat. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin menjelaskan sedikit perihal hal-hal yang berkaitan tentang keseharian santri maupun santriyah. Kegiatan maupun sebagian dari peraturan-peraturan yang memang perlu diketahui dari awal. Untuk yang pertama, yaitu aktivitas santri-santriyah. Dimulai dari pukul 3.30 atau jam 3:30, itu santri maupun santriyah wajib bangun, lalu bangun pagi, lalu mandi, dan sholat subuh sampai jam 4:45 atau jam 5:45. Lalu setelah pulang dari masjid, lanjutkan dengan tasmi' dan menambah hafalan Quran sampai pukul 7. Lalu pada pukul 7 sampai pukul 7:30, para santri maupun santriyah diperkenankan sarapan pagi dan persiapan untuk sekolah. Lalu pada pukul 7:30 sampai 11:45 atau jam 12:45, memasuki sekolah masing-masing, yang SD, SMP, dan SMA. Lalu pada pukul 11:45 sepulang sekolah sampai pukul 14.30, yaitu sholat duhur, makan siang, lalu istirahat siang atau tidur siang. Pada pukul 14.30 atau 2:30, santri maupun santriyah diperkenankan untuk bangun, lalu mandi sore. Nanti jam 3 sore diwajibkan untuk pergi ke masjid. Di masjid sampai jam 3:30. Jam 3:30, setelah jam 3:30, para santri serta santriyah pergi ke tempat ngaji masing-masing untuk tasmi' dan menambah hafalan. Tasmi' dan menambah hafalan di sore hari sampai pukul 5 sore. Lalu setelah pukul 5 sore, santri-santriyah boleh istirahat dan sholat maghrib sampai pukul 6 pas. Lalu setelah pukul 6 sampai pukul 8, kembali tasmi' dan menambah hafalan di tempat ngaji masing-masing. Juga sholat jam 8 sampai jam 8:45 atau jam 9:45, para santri serta santriyah dibolehkan untuk sholat isya serta makan malam. Lalu pada jam 9:45 sampai jam 10 malam untuk belajar malam atau belajar yang tadi telah dipelajari di sekolah. Lalu dari pukul jam 10 sampai pukul jam 3:30, santri dan santriyah istirahat malam. Adapun jam-jaman sholat kita sesuaikan dengan azan sehari-hari. Lalu untuk pakaian resmi para santriyah, yakni berupa baju jubah atau atasan bawahan. Seragam sekolah dulu. Seragam sekolah ini adalah seragam SMP. Untuk seragam olahraga, santriyah atau santriwati diwajibkan untuk memakai rok. Dan ini adalah seragam batik SMP. Lalu seragam sekolah biasa yaitu putih biru untuk SMP. Nah, ini adalah seragam pramuka dan seragam putih biru. Untuk pramuka, saat kegiatan pramukanya, kita juga mewajibkan para santri untuk memakai hasduk dan ring. Lalu ini adalah seragam SD. Untuk SD diperbolehkan untuk memakai jilbab langsungan. Yang penting adalah syar'i dan menutup dada. Untuk pakaian harian untuk keseluruhan santriyah boleh berupa jubah maupun atasan bawahan dengan syarat
Jika atasan bawahan, dia minimal 3 jari di atas lutut. Lalu ini adalah seragam olahraga santriah. Nah, untuk pakaian harian, untuk saat sholat santriah diwajibkan untuk memakai mukena berwarna putih. Untuk ukuran sajadah, kita tidak memberikan peraturan, terserah. Yang penting warna mukena berwarna putih. Lalu berikut adalah seragam muhadoroh, yaitu kerudung putih, rok putih, serta kemeja putih dan rok hitam. Untuk SMP dan SMA, kerudung wajib ukuran 150 kali 150 cm, tidak kurang. Tidak boleh kurang. Diwajibkan kepada seluruh santriah untuk memakai celana panjang atau handrok dalaman saat sedang memakai baju keseharian. Santriah dapat memiliki kaos panjang untuk pembersihan atau untuk hari libur. Boleh kaos panjang yang dengan syarat seperti tadi, yaitu ukurannya minimal 3 jari di atas lutut. Jaket maupun kardigan diperbolehkan memiliki dengan syarat panjang. Jaket maupun kardigan dengan model panjang, tidak pendek. Santriah dilarang, santriah SD, hanya untuk santriah SD khusus tidak boleh memakai jarum pentul. Harus memakai peniti. Untuk SMP dan SMA diperbolehkan, tapi untuk SD tidak diperbolehkan. Lalu baju tidur, ada pun jumlah maksimal, yaitu 5 pieces baju. Jubah atau atasan bawahan itu maksimal 5 pieces. Untuk kaos dan baju tidur secukupnya. Lalu ada kebutuhan sehari-hari para santri-santriah, ini umum, yang wajib dimiliki dan mereka butuh untuk memilikinya, yaitu seperti piring, sendok, gelas, alat mandi, deodoran, sepatu sekolah khusus untuk santriah, berhak maksimal 3 cm, tidak boleh lebih. Lalu sandal, sepatu olahraga, untuk santriah kita juga tidak punya peraturan, akan tetapi yang penting tidak mencolok. Kaos kaki, lalu kunci dan gembok lemari. Untuk santriah, jika meninggalkan kamar, diwajibkan untuk mengunci lemari. Barang yang dilarang untuk dibawa oleh santri dan santriah adalah segala bentuk barang elektronik, seperti handphone, walkie-talkie, Alphalink, dan lain sebagainya. Ini lalu novel, juga foto lawan jenis, kecuali keluarga. Foto lawan jenis teman-teman SD maupun SMP atau penyanyi, termasuk penyanyi, artis, lalu jimat. Untuk santriah, khusus untuk santriah perempuan, tidak boleh memiliki parfum. Makanan-makanan yang dilarang ini umum untuk santri dan santriah. Yang pertama adalah bubuk cabai, seperti bon cabai, dan lain-lain. Lalu makanan instan tidak diperkenankan di sini, seperti mie instan, kornet, sarden, dan lain-lain. Lalu bumbu makanan seperti royco, masako, bumbu nasi goreng itu tidak diperkenankan juga. Lalu makanan pedas seperti basreng, keripik ceker, atau lain-lain yang pedas tidak diperkenankan. Juga yang terakhir, makanan yang dilarang adalah sosis. Apabila santri dan santriah ingin membawa lauk tambahan seperti keripik tempe atau abon atau bawang goreng, itu diperbolehkan. Yang penting bukan bumbu cabai atau bubuk cabai atau makanan instan.
Itulah gambaran kecil tentang kegiatan dan peraturan yang ada di pondok ini. Yang kami harapkan para santriah dan juga para wali santri ikut berpartisipasi dalam menaatinya. Sekian dari saya. Syukron ala jaudati ihtimamikum nahwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, acara sebelum terakhir, yaitu penjelasan tentang keadministrasian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Kansa Nabila Hanifah. Padanya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan administrasi Ma'had Al-Muqaddasah. Pertama-tama untuk pembayaran, untuk segala pembayaran termasuk SPP, tabungan, mungkin wakaf dan infak hanya melalui satu rekening Ma'had Al-Muqaddasah. Yang dimana rekening tersebut sudah kami berikan pada awal pendaftaran kemarin. Kemudian untuk SPP tahun ini sebesar 720. Selanjutnya untuk seluruh wali santri dilarang mentransfer atau mengirimkan uang ke rekening pribadi ustadz atau ustazah dan karyawan pondok. Untuk maka dari itu segala pembayaran wajib hanya melalui rekening Ma'had Al-Muqaddasah. Adapun mungkin Bapak atau Ibu mengirimkan uang selain melalui rekening resmi Ma'had, jika terjadi kehilangan atau apapun itu di luar dari tanggung jawab kami dan itu murni konsekuensi dari wali santri tersebut. Kemudian untuk segala pembayaran wajib menggunakan kode unik seperti yang telah dijelaskan ketika pembayaran daftar ulang tersebut. Kemudian banyak yang bertanya apakah untuk pembelian atau perlengkapan sehari-hari, ini kami menyediakan di Haikal Mart. Untuk pembeliannya bisa melalui online atau pemesanan melalui WhatsApp. Gitu. Untuk pembayarannya juga hanya melalui rekening Ma'had atau bisa dengan potong tabungan. Gitu. Di Haikal Mart, kami menyediakan perlengkapan sekolah, alat-alat mandi dan kebutuhan sehari-hari, termasuk dengan seragam. Seragam, perlengkapan sekolah, seragam, sepatu, dan sebagainya. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, selanjutnya bisa langsung WhatsApp ke nomor administrasi yang telah dicantumkan di awal pendaftaran. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Bila ada kekurangan
Itu datangan dari kami, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.